kita lanjut ke anuitas di muka. Apa itu anuitas di muka? Anuitas di muka adalah pembayaran atau penerimaan pertama yang dilakukan pada saat transaksi. Nah, bedanya dengan anuitas biasa, anuitas di muka ini dilakukan pada awal periode, sedangkan anuitas biasa dilakukan pada akhir periode. Nah, materi yang akan dibahas adalah anuitas di muka terdiri dari persamaan nilai sekarang dan persamaan nilai yang akan datang. Dan dari keduanya terdapat perhitungan besar cicilan, perhitungan jumlah periode, dan perhitungan besar bunga. Persamaan nilai sekarang. Perhitungan nilai sekarang, karena perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka hanya terletak pada pembayaran pertama dan pembayaran terakhir, maka untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas di muka pun sama dengan perhitungan nilai sekarang pada anuitas biasa dengan sedikit perbedaan periodenya, yaitu N-1 periode. Rumusnya adalah PV sama dengan 1 min 1 plus I min N min 1 kuadrat per I A plus A. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% jika pembayaran pertama dilakukan hari ini. Nah, diketahui P-nya, I, dan N-nya. Nah, ditanya ya PV-nya. Nah, kita substitusikan 2 juta rupiah dikali 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 24 plus 1 per 0,01 plus 1. Nah, sama dengan 2 juta rupiah dikali 1 min 1 min 0,01 pangkat min 23 per 0,01 plus 1. Nah, didapatkan hasil 42.911.642 rupiah. Nah, lanjut ke perhitungan besar cicilan. Jika nilai sekarang, tingkat bunga, dan jumlah periode diketahui, maka jumlah uang yang dibayarkan pada setiap periode dapat dihitung dengan cara ini adalah rumusnya, yaitu P sama dengan PV per 1 min 1 min I pangkat min N plus 1 per I plus 1. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung besar cicilan. Lisa membeli sebuah notebook seharga 6.550.000 dengan melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18% PA. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besarnya cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Nah, diketahui PV, I, dan N-nya. Ditanyanya P-nya, berarti kita substitusikan rumus yang tadi ke dalam soal ini apa? P sama dengan 9.550.000 per 1 min 1 min 0,0515 pangkat min 17 per 0,015 plus 1. Nah, dapatkan hasil 600.340 rupiah. Nah, lanjut ke perhitungan jumlah periode. Dari rumus awal kita dapat mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat sejumlah uang yang diterima di masa depan. Memiliki nilai sekarang yang diinginkan. Berikut merupakan cara ya untuk menghitung jumlah periode. Nah, rumusnya adalah N min log kali 1 min PV kali I per P per log kali 1 plus I. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Untuk melunasi hutang sejumlah 75 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 5 juta rupiah tiap bulan. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 12% PA atas pinjaman tersebut, berapa kali Ari harus melunasi hutangnya? Nah, diketahui PV, P, dan I-nya. Ditanyanya N-nya. Nah, kita substitusikan min log 1 min 75 juta kali 1% per 5 juta per log 1 plus 1%. Kita mendapatkan hasil min log 0,85 per log 1,01. Nah, dapatkan hasil 16,33. Nah, kita bulatkan menjadi 17 kali. Lanjut ke perhitungan besar bunga. Perhitungan anuitas di muka tidaklah berbeda dengan perhitungan anuitas biasa, sehingga untuk menghitung tingkat bunga yang dikenakan pada sebuah anuitas di muka menggunakan cara yang sama seperti Nah, di sini perhitungan besar bunga anuitas biasa dan anuitas di muka hampir sama, jadi tinggal mensubstitusikan saja yang ada di soalnya menggunakan rumus,
yang sudah tertera di sini dan mengikuti langkah-langkah yang sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta rupiah dapat dilunasi dalam 10 kali pembayaran sebesar 11 juta di setiap awal bulan? Nah, diketahui PV, P, dan N-nya. Ditanya I-nya. Nah, langkah pertama kita misalkan dulu I-nya sama dengan 3%. 3% PA, maka kita substitusikan rumus PV-nya. PV sama dengan P 1 min 1 plus I min pangkat min N plus 1 per I plus 1. Nah, kita dapatkan 11 juta dikali 1 min 1 plus 0,03 pangkat min 9 per 0,03 plus 1. Nah, kita dapatkan hasil 96.647.198 rupiah. Nah, karena PV dengan tingkat bunga 36% lebih kecil dari PV yang diinginkan, maka turunkan tingkat bunga, misal 1%, itu 12% PA. Maka PV sama dengan P kali 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. Kita dapatkan hasil 11 juta dikali 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 9 per 0,01 plus 1 sama dengan 105.226.193 rupiah. Dan langkah kedua menggunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang diinginkan. Ya, kita menggunakan rumus yang tadi tertera di perhitungan bunga. I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 PV1 per PV1 min PV2. Nah, di sini adalah kita substitusikan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini. Lanjut ke persamaan nilai yang akan datang. Nah, perhitungan nilai sekarang, nilai yang akan datang, maksudnya ini yang akan datang ya. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode, sehingga pada anuitas di muka nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dengan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir. Dan ini adalah rumusnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Diani menabung 2 juta setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5%. PA, berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima? Diketahui P sama dengan 2 juta rupiah dan I sebesar 0,875% dan N sebanyak 60. Nah, FI sama dengan 2 juta dikali 1 min 1 plus 0,000875 pangkat 60 min 1 per 0,000875 plus 1 plus 0,00875 dan didapatkan hasil 158.311.030 rupiah. Nah, lanjut ke perhitungan besar cicilan. Nah, jika nilai sekarang tingkat bunga dan jumlah periode diketahui, maka uang yang dibayarkan pada setiap periode dapat dihitung dengan cara rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan FI per 1 min I pangkat N min 1 per I kali 1 plus I. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu Anis membutuhkan uang 100 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga atas tabungan tersebut 12%, PA, berapakah jumlah uang yang harus ditabung Anis? Nah, setiap tahunnya. Nah, diketahui FI, I, dan N-nya dan kita mencari P-nya. Nah, kita substitusikan rumus yang tadi ke soal ini. Nah, didapatkan hasil 5.087.871 rupiah. Lanjut ke perhitungan jumlah periode. Nah, dari rumus awal kita dapat mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat sejumlah uang yang diterima pada masa depan yang memiliki nilai sekarang yang diinginkan. Berikut merupakan cara untuk menghitung jumlah periode, yaitu menggunakan rumus N sama dengan min log 1 per min F kali I per P kali 1 plus I per log kali 1 plus I. Nah, contoh soalnya, jika Sarah menabung 1 juta pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga 9% PA, berapakah kali Sarah
harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta. Nah, diketahui FI, PI, nah ditanya N-nya. Kita substitusikan N-nya, kita substitusikan soalnya ke dalam ini. N sama dengan min log 1. Min 76 juta kali 0,0075 per 1 juta kali 1 plus 0,0075 per log 1 plus 1%. Sama dengan min log 1,5657 per log 1,0075. Kita dapatkan hasil 60,001. Kita bulatkan menjadi 61. Nah, perhitungan besar bunga sama kayak tadi, hampir sama dengan analisis biasa. Dan ini kita hanya mensubstitusikan soal ke dalam rumus I min I2 per I1 min I2 sama dengan FI min FI2 per FI1 min FI2 menggunakan langkah-langkah yang tertera di PPT ini. Nah, contoh soalnya ialah setelah menabung 5 juta sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 126.980 juta. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika nasabah tersebut menabung pada setiap awal bulan? Diketahui FI sama dengan 126.980 rupiah, P-nya adalah 5 juta, N sama dengan 20. Nah, ditanyanya I. Nah, kita langkah pertamanya kita misalkan I menjadi 2%, maka kita substitusikan rumus FI sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini di PPT-nya, kita substitusikan di soalnya ke dalam rumus. Dapatkan hasil 123.960.586. Nah, lanjut, karena VV dengan tingkat bunga 2% lebih kecil dari VV yang diinginkan, maka naikkan tingkat bunganya. Misalnya 3%, maka kita naikkan bunganya menjadi 3%, sehingga menghasilkan 138.380.428 rupiah. Nah, langkah kedua kita menggunakan rumus yang tertera tadi, yaitu I min I2 per I1 min I2 sama dengan FI min FI2 per FI1 min FI2. Nah, kita substitusikan. Nah, lalu kita mendapatkan hasil I min 3 sama dengan 0,77882. Nah, I sama dengan kita bulatkan menjadi 2,2118%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.